Menjadi pribadi yang menyenangkan itu betul-betul membahagiakan diri kita. Karena selain hati kita menjadi bahagia, orang lain juga pastinya bahagia dengan kehadiran kita. Sahabat MOC dimanapun teman-teman berada saat ini, alhamdulillah saya pastinya berharap teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat, tetap semangat, dan semuanya dalam kondisi yang dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi dengan saya di channel yang kita kembangkan ini, di channel yang kita banggakan bersama ini. Hari ini sama seperti biasa, saya berharap bisa berbagi dengan teman-teman semuanya, karena MOC adalah teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Baik, teman-teman semuanya, kemarin kita ngomongin tentang bagaimana agar menjadi pribadi yang optimis. Banyak hal yang sudah kita sharingkan, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih optimis lagi. Tentu teman-teman masih tetap bersemangat. Nah, kali ini sama seperti sebelum-sebelumnya, kita juga ingin berbagi dengan teman-teman semuanya. Hari ini saya ingin ngomongin tentang bagaimana agar kita terus menjadi pribadi yang menyenangkan. Tentu sangat membahagiakan manakala kehadiran kita di tengah teman-teman kita menjadi pribadi yang menyenangkan bagi mereka. Pengen kan jadi pribadi yang menyenangkan? Yuk, hari ini kita berbagi tentang 5 cara ya, 5 cara agar kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Menjadi pribadi yang menyenangkan itu betul-betul membahagiakan diri kita. Karena selain hati kita menjadi bahagia, orang lain juga pastinya bahagia dengan kehadiran kita. Kita pastinya nggak mau dong hadirnya kita di sebuah lingkungan, di sebuah tempat, entah di tengah teman-teman kita, saudara, tempat kita bekerja, kita menjadi pribadi yang nggak disukai. Nah, jadilah pribadi yang menyenangkan. Caranya bagaimana? Yang pertama, jadilah pribadi yang selalu ramah kepada siapapun. Ya, ramah adalah sifat atau sikap kita di tengah-tengah lingkungan masyarakat, di tengah lingkungan teman kita, tentu harus selalu ramah, teman-teman. Selalu bersikap ramah, ini tentu sepele ya sebenarnya di lingkungan kita ya. Ciri-cirinya mungkin kadang kita harus selalu mudah tersenyum. Senyum adalah bagian dari kunci untuk kita selalu bersikap ramah kepada orang. Tentu beda ya ketika kita ketemu seseorang, kemudian dia nggak mau senyum kepada kita menjadi bertanya-tanya, ini kenapa orang ini ya? Maka bersikap ramah diawalinya dengan senyum. Senyum kepada siapapun. Kita tahu juga kan, senyum adalah sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Maka yuk bersikap ramah ya, selalu mudah tersenyum, saling menyapa ya. Kita tentu tidak harus menunggu orang lain menyapa kita terlebih dahulu ya, tetapi kalau kita ingin bersikap ramah ya, kita harus memulai orang untuk menyapa terlebih dahulu. Jadi yuk teman-teman, agar kehadiran kita menjadi lebih menyenangkan di tengah-tengah pergaulan dengan teman-teman kita, jadilah pribadi yang selalu bersikap ramah. Itu teman-teman. Yang kedua, nah, selain bersikap ramah, cara yang kedua agar kita menjadi pribadi yang menyenangkan adalah selalu bersikap rendah hati. Nah, ini penting loh. Rendah hati itu beda dengan rendah diri. Ya, rendah diri itu cenderungnya negatif ya. Kita jadi minder, merasa dirinya menjadi rendah, itu kan kurang baik juga. Tapi rendah hati itu lawan katanya sombong. Jadi rendah hati itu sama dengan tidak sombong. Kita dimanapun bisa menempatkan diri kita, bergaul dengan lingkungan dimanapun kita, di tengah teman-teman kita, tetaplah bersikap rendah hati. Tidak usah menyombongkan diri, mengunggulkan diri, tetaplah menjadi pribadi yang selalu rendah hati. Karena apa? Teman-teman, tidak ada orang yang mau bergaul dengan orang-orang yang sombong. Kalau ada, mungkin dia juga sama-sama sombong ya, sesama sombong ngumpul gitu ya. Jadi rendah hati, tidak tinggi hati, artinya kita berjalan, beriringan dengan teman-teman itu tidak usah terlalu mengunggulkan diri sendiri, tidak sombong bersama mereka. Kenapa? Ingat ya, ingat ilmu padi ya, semakin berisi semakin merunduk. Ini pribadi yang rendah hati banget. Jadi dimanapun kita bisa menempatkan diri bahwa diri kita ini sebenarnya tidak lebih dari orang lain. Adapun kelebihan yang kita miliki, satu-satunya tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetaplah rendah hati, jangan kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Menjadi pribadi yang rendah hati itu sangat menyenangkan karena bisa diterima di lingkungan manapun, bisa menjadi pribadi yang terus untuk menginspirasi orang lain. Jadilah pribadi yang rendah hati. Nah, yang ketiga teman-teman, bagaimana sih agar diri kita itu selalu menyenangkan hadiran kita di tengah teman-teman, di tengah pergaulan lingkungan kita? Apa yang ketiga? Ternyata yang ketiga adalah selalu berempati. Apa itu? Selalu berempati itu merasa dirinya ya, kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, apa yang dirasakan teman-teman kita. Berempati itu hadir dalam diri kita bahwa kita juga seolah-olah menjadi mereka. Ketika teman kita sedang bersedih, ya, hadir di dalam diri kita rasa empati bahwa seandainya saya merasa seperti dia, maka kesedihan juga serupa dengan diri saya, ya. Kegelisahan, ya, kekurangan atau mungkin kesedihan-kesedihan yang hadir,
kepada orang lain itu bisa kita rasakan. Nah, inilah rasa empati atau sifat empati yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Selalu bisa berempati kepada siapapun, teman-teman kita, terlebih mereka yang sedang dalam kondisi kekurangan, bermasalah, ya, hadirkan empati dalam diri kita untuk turut merasakan kesedihan ataupun kegalauan yang dirasakan oleh teman-teman kita. Jadi, pribadi yang menyenangkan salah satunya adalah dengan selalu menghadirkan empati dalam dirinya. Tapi memang teman-teman tidak mudah ya selalu merasa berempati kepada orang lain. Ya, kuncinya tentu harus merendahkan egoisme kita. Kita menjadi pribadi yang tidak egois, sehingga ketika orang lain merasakan sebuah permasalahan atau kesedihan, kita turut larut di dalam kesedihan mereka. Dan menghadirkan empati ini tentu tidak mudah ya. Selalu bersikap empati dalam diri kita ini perlu latihan. Tidak lantas langsung kita bisa berubah menjadi orang yang selalu berempati dengan kejadian atau peristiwa yang dialami oleh orang lain. Tentu caranya harus dengan selalu berusaha untuk melatih diri agar empati ini datang dengan diri kita. Egoisme yang hadir harus diturunkan. Kita tidak boleh menjadi pribadi yang egoisme mementingkan diri kita sendiri. Orang yang sedang bermasalah, kita harus memiliki rasa empati. Karena apa? Kunci dari rasa empati ini nanti adalah hadirnya sebuah solusi, bantuan urun tangan yang harus kita berikan kepada mereka, solusi-solusi terbaik berupa pertolongan. Nah, inilah pribadi yang menyenangkan ketika hadir sebuah rasa empati di dalam diri kita atas apa yang dirasakan oleh teman-teman di sekitar kita. Yuk, jadi pribadi yang selalu berempati. Yang keempat, nah teman-teman semuanya, keempat ini adalah lanjutan dari yang ketiga tadi. Ketika sudah hadir rasa empati, yang keempat adalah sifat atau sikap kita kepada orang lain agar menyenangkan, yaitu senang membantu teman. Nah, ini yang paling banyak disenangi teman. Ketika orang lain ya sedang mengalami kesusahan, ketika itu pula kita hadir dan menjadi pribadi yang menolong, maka sikap senang membantu sesama teman itu menjadi hal yang sangat menyenangkan bagi orang pribadi yang senang membantu sesamanya. Jadi kalau kita hadir di tengah-tengah teman-teman kita yang sedang dalam kesusahan, mereka butuh bantuan kita, maka ya sebisanya kita membantu mereka, memberikan pertolongan kita. Karena pribadi yang suka menolong, ya entah dalam bentuk apapun, pastinya kehadirannya dirasa sangat bermanfaat dan disenangi oleh banyak orang. Pertolongan itu selalunya bukan dalam bentuk uang, materi, dan sebagainya. Mungkin ide, pikiran, ya, sifat dari rasa empati itu hadir dengan kunci salah satunya adalah memberi pertolongan. Jadilah pribadi yang menyenangkan dengan sikap senang membantu sesamanya. Yang kelima, nah apa teman-teman? Yang kelima, yang terakhir adalah agar kita menjadi pribadi yang menyenangkan, yaitu menjadi pendengar yang baik. Nah, ini teman-teman sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena setiap orang itu pada prinsipnya adalah suka menceritakan segala sesuatu yang menjadi kegalauan hatinya. Menjadi pribadi yang menyenangkan adalah mereka yang mampu dan bisa menjadi orang-orang yang mendengarkan apa yang mereka keluhkan, apa yang menjadi masalah teman-teman kita. Kehadiran kita dirasa sangat menyenangkan manakala kita menjadi orang-orang yang selalu bisa mendengarkan cerita curahan hati. Biarkan diri kita menjadi tempat sampah penampungan dari cerita-cerita itu, tapi endingnya adalah kita bisa memberikan solusi, nasihat, dan semangat bagi mereka, motivasi. Dan yang paling penting, ketika kita menjadi pendengar yang baik, tentu tidak lantas kita kemudian juga menceritakan apa yang diceritakan orang lain itu kepada orang-orang lain. Nah, kadang-kadang kan kita menjadi orang yang ember ya. Ketika kita sudah mendengarkan teman kita bercerita, kemudian kita ceritakan kepada orang lain, ini salah ya. Jadi jadilah pendengar yang baik, kemudian menghadirkan solusi-solusi bagi mereka untuk bisa mencerahkan, menyemangati, dan kalau bisa membantu apa yang bisa kita bantu. Oke, jadilah pendengar yang baik agar pribadi kita, kehadiran kita menyenangkan bagi orang-orang lain. Nah, itu teman-teman 5 cara agar kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan. Tentu banyak cara-cara yang lain, tetapi kita share 5 saja pada hari ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi sarana untuk kita memperbaiki diri, mengevaluasi diri, khususnya bagi diri saya, agar terus menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman atas segala support, dukungan, dan juga apapun yang sudah diberikan, sehingga channel ini bisa menjadi lebih baik lagi, berkembang, dan bisa memanfaat untuk orang lain. Sekiranya teman-teman merasakan bahwa channel ini bisa bermanfaat, yuk dukung terus. Bagi yang belum like, share, dan subscribe,
Yuk, bareng-bareng kita like, kita share, dan kita subscribe. Teman-teman juga bisa menuangkan komentarnya sebagai sarana untuk silaturahim dengan saya. Saya akhiri. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.